Kita melakoni hidup dengan kebiasaan-kebiasaan. Hari ini kita diingatkan untuk menguji kebiasaan-kebiasaan itu oleh firman Tuhan. Sehingga kebiasaan itu tidak akan merusak interaksi kita yang sehat dengan sesama. Apalagi dengan Tuhan. Artinya ketika menyimpang, kita akan tinggalkan. Namun bila sudah benar, maka akan lebih bersemangat menghidupinya. Seorang ibu menyesal ketika pernah mengungkapkan sakit hatinya kepada anak-anaknya. Sebab ketika dia sudah berdamai dengan adiknya yang menyakiti hatinya, lalu anaknya heran, kok mamanya sudah hahaha dengan tante mereka. Si ibu berkata, bijaklah, jangan sampai curhat kita pada anak-anak tersimpan dalam bawah sadar mereka. Lalu akar pahit membebani hidup mereka. Hidup berpegang dengan perintah Tuhan. Inilah yang akan melatih kita bagaimana berpikir, berbicara, serta berperilaku di dalam kehidupan. Selamat hari Minggu ke-14 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Ulangan 4 ayat 1-2 dan ayat 6-9. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ada firman Tuhan yang mengatakan perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Betapa terstrukturnya kuasa yang ada di bumi ini untuk menyesatkan manusia. Namun kita bersyukur sebab perintah Tuhan telah disuarakan bagi umat manusia, sehingga mereka yang berpegang kepada perintah Tuhan tidak lagi diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran para pengajar sesat, kuasa-kuasa yang besar itu. Bila mana di atas bumi ada banyak pengajaran yang mempengaruhi hidup kita, namun perintah Tuhan yang menjadi acuan kita menjadi modal yang sangat baik untuk bergerak dalam menentukan diri sebagai jati diri. Tuhan Yesus pernah mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kasih kepada Tuhan menggerakkan kita penuh sukacita, berpegang dan melakukan perintahnya. Tuhan juga menyatakan supaya mendengar ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada kita untuk dilakukan, supaya kita hidup dalam penyertaannya. Kebiasaan manusia bila ada ketetapan dan peraturan tidak menguntungkan dirinya, biasanya akan mencoba-coba menafsirkannya.
sehingga yang sudah terang benderang menjadi kabur. Untuk habitus manusia yang sedemikian, maka dikatakan, janganlah menambah mengurangi perintah, hanya dengan demikian kita berpegang pada perintah Tuhan Allah yang telah disampaikan kepada kita. Itulah pegangan hidup bagi kita. Ketetapan dan peraturan Tuhan bukan hanya untuk didengar atau dipelajari, namun sekaligus untuk dilakukan dengan setia. Hal itu akan memberi kebaikan bagi umatnya. Lalu bangsa-bangsa akan berkata tentang umat Tuhan, memang bangsa besar yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Betapa ketetapan dan peraturan Tuhan sangat mempengaruhi sikap bijak seseorang. Tentunya orang yang menghidupinya akan selalu menjadi solusi dimanapun. Bila mana Abraham diberkati menjadi berkat, maka kita yang melakukan ketetapan dan peraturan juga akan memperbaiki kehidupan manusia. Karena ketetapan dan peraturan Tuhan adalah untuk kedamaian semua umat manusia. Puji Tuhan untuk segala anugerah-Nya. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang telah dibentangkan bagi kita pada hari ini? Maka waspada dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, pengalaman dalam relasi yang baik dengan Dia. Dan jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, sehingga turun-temurun adalah umat Tuhan yang mempunyai jati diri, sehingga umat Tuhan akan selalu menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Mari tetap berpegang pada perintah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap setia hidup dalam perintah-Mu, sehingga apapun kebiasaan buruk yang sedang kami jalani, ketika kami mendengar firman ini, kami akan berbalik dari perilaku tersebut dan kembali berpegang pada firman. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.